Hai halo sahabat pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Permainan kali inilah permainan yang sangat-sangat menarik, tentunya pada event Top Chess Engine Championship. Di sini saya memilih permainan antara Stockfish terupdate Stockfish 14 menghadapi mungkin engine yang baru datang atau baru muncul, yaitu Aigel 300. Dan penasaran bagaimana permainannya? Simak terus di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Stockfish membeli langkah dengan pion ke 4 dibalas pion ke 5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan Stockfish memilih dengan D4 Scott game. Di sini pion memukul pion dan gajah ke C4. Gajah ke B4 skak, di sini pion menutup, juga mengorbankan pion. Di sini pion memukul pion sehingga ini mengarah kepada Scott gambit. Di sini rokade teman-teman. Lagi-lagi kita lihat di sini akan mengorbankan pion lagi. Di sini pion memukul pion dan gajah memukul kembali. Dan kita lihat akibat dari pengorbanan pion yang selalu diterima membuka gajah yang cukup aktif ke depan. Di sini mengancam pion. Tentunya kuda ke F6. Apabila dicoba teman-teman di dalam posisi ini teman Anda memainkan gajah mundur ke F8 melindungi pion, maka menteri ke D5 ancaman skakmat. Apabila menteri ke E7 mencegah skakmat, maka kuda ke G5 teman-teman. 3 kali mengancam pion. Dan apabila tentunya kuda ini tidak dikorbankan, apabila hitam atau lawan Anda langsung bersemangat memukul kuda ini, maka jelas menteri memukul pion skak, raja berpindah ke D8, menteri memukul gajah skakmat. Oke teman-teman, sehingga kita kembali. Di posisi ini Aigel tentunya mencegah ancaman terhadap pion dengan kuda ke F6. Dilanjutkan dengan kuda ke G5. Kita lihat teman-teman, di sini juga melindungi pion, juga mengancam pion lemah F7. Rokade juga mensupport pion E5, mengusir kuda. Di sini D5 teman-teman, juga langsung mengetek kepada gajah. Sebelumnya apabila di dalam posisi ini kuda memukul pion yang gratis ini juga salah satu opsi yang lebih baik. Mengapa ini saya bilang gratis? Karena setelah gajah memukul kuda dapat dilanjutkan dengan D5. Gajah mundur ke B3, ada kuda ke G4. Lihat teman-teman, di sini perwira akan kembali. Di sini juga membuka akses menteri mengancam kuda, dan apabila menteri ke F4 juga mensupport kuda, maka di sini ada menteri ke F6. Jelas di sini mengancam gajah, dalam waktu yang sama mengancam benteng. Jelas salah satu perwira akan kembali. Dan kita kembali. Namun rupanya di sini Aigel lebih memilih mengetek kembali dengan pion ke D5, dilanjutkan dengan pion memukul kuda. Sebelumnya apabila N pasan, jelas di sini putih akan kalah dengan gajah memukul kembali. Posisi kembali normal di mana pengorbanan pion tadi menjadi sia-sia. Oleh karena itulah Stockfish tetap membuat suatu keuntungan dengan pion memukul kuda. Pion memukul gajah, apa yang harus dilakukan? Di sini menteri ke H5 langsung ancaman skakmat teman-teman. Lagi-lagi apabila di dalam posisi ini langsung bersemangat dengan pion memukul pion, ini juga merupakan salah satu yang cukup baik. Tetapi di sini hitam dapat lebih aktif dengan menteri memukul kuda. Pion memukul benteng, promosi skak, raja memukul kembali. Di sini kita lihat hitam ke depan walaupun pertukaran kualitas tetapi mempunyai keuntungan gajah ke depan ancaman skakmat. Dan menteri ke F3 tentunya, maka gajah ke G4. Menteri ke G3 ada menteri ke G6. Kita lihat teman-teman, di sini kuda cukup pasif, sedangkan hitam benteng akan lebih aktif ke depan. Oleh karena itulah kita kembali. Di sini Stockfish tentunya lebih memilih dengan menteri ke H5 langsung ancaman skakmat sehingga H6 adalah satu-satunya solusi. A3 kembali mengusir gajah tanpa menyelamatkan kuda. Sebelumnya teman-teman, apabila pion memukul pion, inilah salah satu yang bisa dilakukan. Ini juga ditunjukkan secara komputer bahwa ini juga salah satu langkah yang cukup baik karena menteri sudah di sini. Apabila menteri memukul kuda, pion promosi. Raja memukul kembali, menteri memukul menteri. Pion memukul kembali, ada kuda ke C3 aktif, di mana pertukaran perwira, dan kita lihat kedua pemain cukup aktif, tetapi di sini raja aman, raja hitam terbuka. Dan kita kembali.
Stockfish tentunya lebih memilih dengan pion ke A3 mengusir gajah. Kemana gajah harus melangkah? Di sini gajah mundur ke D6, kuda menyelamatkan diri ke E4 sekaligus juga mengetek gajah. Benteng ke E8 mengancam kuda dan langkah yang cukup menarik dari putih tanpa menyelamatkan kuda yaitu dengan pion memukul pion. Langkah terbaik. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Hitam benteng ke E6 melindungi pion. Apabila teman-teman di dalam posisi ini, saya akan menunjukkan kepada Anda, benteng langsung bersemangat memukul kuda ini, maka menteri memukul pion. Dan apabila benteng ke H4 mencegah skak juga mengancam menteri, maka di sini tetap menteri ke H8 skak. Tidak pilihan kecuali benteng menerima, maka pion memukul benteng promosi dan skak mat. Apabila di dalam posisi ini mungkin ada yang berpikir dengan pion ke F5, yaitu melindungi benteng ke depan juga melarikan diri raja, maka kuda ke D2 mengancam benteng. Benteng ke H4 saat ini, di sini menteri ke H8 skak tetap teman-teman. Mungkin ada yang berpikir dengan raja ke F7, tetapi pion akan promosi. Menteri memukul menteri, maka menteri memukul benteng. Karena apa? Menteri sudah berpindah untuk melindungi benteng. Jelas, di sini terjadi pertukaran kualitas dan putih tetap lebih baik. Dan kita kembali teman-teman. Oleh karena itulah, Aigel 300 lebih memilih dengan benteng ke E6, melindungi pion, dilanjutkan dengan F4. Kita lihat lagi-lagi mendorong pion ke depan. F5 mencegah hal tersebut terjadi juga mengancam kuda. Jelas menteri memukul pion. Di sini memang pion dikorbankan untuk menghilangkan menteri mengancam pion ke depan. Di sini menteri ke E6, maka coba kawan-kawan. Di posisi ini walaupun kuda di attack, disinilah salah satu langkah yang luar biasa dari putih. Anda pause video ini, temukan langkah terbaik putih di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan kuda ke G5. Lihat langkah ini mengorbankan kuda dan wajib diterima karena apa? Ancaman skakmat. Sehingga pion memukul kuda, ada menteri ke H3 teman-teman. Lihat ancaman skak ke depan. Sehingga di sini langkah satu-satunya untuk tetap survive yaitu dengan menteri memukul pion, mengorbankan menteri. Jelas gajah menerima, raja memukul kembali, menteri ke G3 skak. Dan inilah kemenangan putih ke depan. Raja berpindah ke G8, maka pion memukul pion. Permainan dilanjutkan dengan gajah ke D7, yaitu mengaktifkan benteng ke depan. Kuda ke D2 juga mengaktifkan kuda, mengancam pion ke depan, juga menghubungkan benteng satu sama lain. Benteng ke E7, di sini benteng ke F6. Dengan jelas, juga menumpuk benteng ke depan di file F. Benteng ke E6, di sini benteng ke F1. Gajah ke E5 mengancam menteri, menteri ke F3. Kita lihat, sejenis Alhingan ke depan, attack terhadap file F. Benteng memukul benteng, pion memukul kembali, benteng ke F8, menteri ke D5 skak, juga mengancam gajah. Sehingga benteng ke F7 menutup skak juga mensupport gajah, di sini kuda ke E4. Kita lihat teman-teman, di mana bermanuver ke depan mengancam benteng. Gajah ke D6, di sini menteri ke G5 skak. Raja ke H8, kuda memukul gajah, pion memukul kembali, dan setelah benteng ke F4, ancaman skak ke depan. Di sini juga hitam menyerah. Mengapa hitam menyerah? Apabila dilanjutkan gajah ke F5, menutup skak, juga mengorbankan gajah. Tentunya di sini putih tidak akan memukul gajah tetapi dengan benteng ke H4 skak. Gajah menutup, menteri ke G6. Apa yang harus dilakukan? Apabila benteng menyelamatkan diri, jelas menteri langsung skak mat. Dan apabila di dalam posisi ini, kuda ke E5 mengancam menteri, jelas benteng memukul gajah skak. Benteng memukul benteng, maka menteri ke E8 skak mat teman-teman. Luar biasa permainan dari Stockfish. Bagaimana permainan ini? Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan juga membantu bagi sahabat yang bertanya dan merequest tentang permainan engine. Dan seperti biasa tentunya di akhir permainan kita masuk ke sisi puzzle. Tentunya sebelum kita masuk ke sisi puzzle selanjutnya kita akan membahas puzzle ini. Dan benar langkah terbaik ialah dengan benteng ke B3 skak. Kemana raja harus melangkah? Raja ke H2 di sini. Sebelumnya apabila raja berpindah ke H4, jelas di sini benteng ke E4 skak. Kita ingat bahwa di sini pion mengarah kepada promosi ke petak baris ke-8. Oke, di sini pion menutup, maka benteng ke H3 skak mat. Dan apabila di dalam posisi ini raja langsung berpindah ke F4, jelas langsung skak mat teman-teman. Oke, di sini apabila raja berpindah ke H2, maka ada kuda ke G4 skak. Kita lihat di sini sudah dipatasi oleh benteng. Raja ke H1, maka benteng ke H3 skak. Pion menerima, maka benteng ke H2 skak mat.
kombinasi yang cukup luar biasa. Dan kita masuk ke sesi puzzle selanjutnya. Dan berikut teman-teman puzzle-nya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan, oke? Putih melangkah dan menang, tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat ditulis sama sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini, dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel dengan cara like, subscribe, dan share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.